Di tahun 2023 ini makin banyak orang yang pengen jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena melihat banyak banget di antara kawan-kawan mereka yang di tahun-tahun sebelumnya mereka sukses gila-gilaan. Sampai akhirnya mempunyai yang namanya mobil, motor, bisa jalan-jalan ke luar negeri, flexing dan lain-lain. Tapi sekali lagi itu mungkin yang terlihatnya saja. Sayangnya adalah banyak di antara mereka yang juga akhirnya pada saat jadi pengusaha itu ya gagal juga gitu. Seperti halnya yang saya rasakan. Mungkin Anda tahunya sekarang saya punya 69 brand. Tapi Anda tidak tahu kan saya pernah gagal berapa kali? Kurang lebih ada 18 kali. Itu yang nggak tereksplor gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang membuat orang lain itu gagal? Apa sih yang membuat orang itu akhirnya jatuh gitu ya? Dan pada akhirnya melakukan kesalahan? Nah video ini insya Allah akan membahas tentang kesalahan apa saja yang dilakukan oleh pengusaha pemula. Teman-teman, salah satu kesalahan pengusaha pemula adalah mereka mengawalinya dengan hutang. Bahasanya adalah mudah hutang. Kenapa itu dilakukan? Karena mungkin di antara mereka memikirkan, ya tadi gue gak ada modal, ya gue harus ngutang. Wajar dong berpikir kayak gitu, wajar banget, maklum karena tidak tahu ilmunya. Padahal sebenarnya yang Anda butuhkan itu bukan modal hutang. Tapi yang Anda butuhkan itu adalah akses kepada kawan ataupun network yang bisa diajak kolaborasi berupa syirkah katakanlah. Dan nanti dari situ Anda berkolaborasi bisnis bareng. Sehingga akarnya bukan hutang, tapi modal. Bedanya apa Kang? Mari kita lihat laporan keuangan. Ada aset, ada liability, ada equity. Ketika Anda modal dari hutang, liability, maka yang bergerak adalah kolom hutang, liability, dan bertambah pada kolom aset di bagian cash-nya. Tapi ketika jadi modal, ketika syirkah, yang bertambah bukan di bagian liability-nya, tapi di bagian equity-nya, original investment. Jelas dua akar ini sangat-sangat berbeda. Jadi mereka tidak punya pemahaman tentang namanya syirkah ataupun kolaborasi, tidak punya kawan untuk bisa diajak kolaborasi, dan tidak punya kemampuan untuk negosiasi kepada vendor. Sehingga tidak bisa mendapatkan akses produk lebih cepat, lebih dini. Padahal sejatinya kalau sudah punya produk, ngapain disuntik duit dulu? Oh udah jadi produknya. Ujung-ujungnya kalau Anda punya duit, ngapain? Beli produk kan? Nah, kalau udah produknya, ya kan udah tinggal jual. Gitu. Yang ketiga adalah karena dia tidak punya yang namanya akses kepada pasar. Kemampuan berjualan ataupun selling. Sebenarnya bukan gak ada modal, tapi gak ada skill negosiasi dan gak ada skill berjualan. Nah, itu alasan kenapa akhirnya mereka melakukan hutang. Yang menariknya lagi kawan-kawan semua, ini video-video saya banyak lah yang viral gara-gara ngomongin hutang gitu ya. Karena kayak semacam kebiasaan. Ada banyak alasan orang berhutang. Pertama, karena mereka memang dalam kondisi under earning. Uangnya itu penghasilannya terbatas. Makan aja susah tiap hari. Yang membuat dia akhirnya ngutang demi bisa makan. Itu under earning. Bisa dikatakan orang-orang kayak gini, orang memang hidup di bawah rata-rata. Ada beberapa di antara mereka mungkin orang miskin gitu kan. Nah, bisa jadi ini adalah karena apa? Tidak ikhtiar maksimal, Anda tidak mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan harta yang cukup buat kehidupan Anda, nafkah yang cukup, sehingga nomor satu dilakukan, mengalami kondisi under earning. Kedua, kenapa orang ngutang? Overspending. Overspending itu terjadi karena pengeluaran yang terlalu banyak, karena salah gaul biasanya, karena teman-temannya banyak gaya, sehingga membuat dirinya ya hutang kemana-mana. Nah ini hati-hati ya. Dalam Islam itu tidak suka dengan kemegah-megahan, bermegah-megahan. Maka tugas kita adalah hiduplah sederhananya saja. Jangan merasa, wah padahal hasilnya itu hasil ngutang. Gitu ya. Yang ketiga adalah penyebabnya adalah karena bad habit. Karena kebiasaan dari keluarga yang memang dari dulu doyannya ngutang ya mulu. Nah ini yang menjadi masalah. Yang sampai terjadi sama Anda juga turun-temurun. Ya. Ada sertifikat rumah, sertifikat BPKB motor mobil digadaikan. Ini kebiasaan. Ya. Dan yang keempat adalah karena unexpected event. Kejadian yang tidak diduga-duga. Entah karena longsor, entah karena banjir, entah karena kebakaran yang membuat akhirnya Anda harus ngutang ke teman-teman Anda. Harus membuat Anda ngutang ke saudara-saudara. Atau mungkin ketipu kayak saya. Saya ketipu akhirnya saya utang 7,7 miliar. Ini orang yang menyebabkan akhirnya ngutang. Nah maka tugas Anda adalah di awal ini untuk pengusaha pemula, hindari hutang sedari dini. Karena hutang adalah sebuah kebiasaan buruk. Hutang adalah perbudakan. Ketika Anda mampu membereskan hutang 10 juta, seakan-akan Anda bisa ngutang 20 juta, dan akhirnya minjem 20 juta. Nggak akan kelar. Tapi apakah boleh ngutang sebenarnya Kang? Kalau hutang itu boleh, ya, yang nggak boleh itu ribanya. Tapi jangan biasakan hutang sedari awal. Terus kapan kan kita boleh ngutang? Pada saat kita growth, tumbuh. Untuk pengembangan Anda boleh ngutang. Dengan catatan sekali lagi tidak ada ribanya. Ya. Pada saat Anda jualan dalam bisnis, boleh nggak ngutang? Boleh. Kalau misalkan ngutang dagang ke vendor ataupun supplier Anda. Tapi kalau baru mulai ngutang, wah ini hati-hati. Jangan sampai. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Nomor dua, kawan-kawan, kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh banyak pengusaha adalah banyak gaya. Baru mulai penghasilan di angka 100 juta, ya. Yang penghasilan lah, omsetnya baru 100 juta.
penghasilan katakanlah 10%-nya gitu ya, 10 juta, langsung tiba-tiba udah punya mobil, udah renovasi rumah, udah beli perhiasan, semua segala dibeli, semua aksesoris semuanya baru, banyak gaya banget. Orang kaya baru, OKB. Nah, jangan terjebak dengan penyakit ini kawan-kawan semua. Maka tugas Anda adalah bagi pengusaha pemula, hiduplah sederhana, nikmati hasilnya nanti. Maka di sini pentingnya Anda memanage uang. Saya sering membagikannya dalam video yang lain. Bagaimana saya mengajarkan kepada kawan-kawan semua bahwa kita perlu membagi dalam 4 pos. Yang pertama adalah living, kedua adalah saving, 3 adalah investing, dan yang keempat adalah giving. Living untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Saving untuk tabungan Anda di masa depan, entah itu untuk kesehatan, untuk sekolah, ataupun biaya tak duga-duga. Investing adalah investasi dan bisnis, dan giving adalah untuk budget sedekah. Nah, dalam hal ini, supaya Anda tidak banyak gaya kawan-kawan semua, maka porsi livingnya please dan savingnya jangan terlalu besar. Loh, terus dimanain Kang? Simpan di giving dan di investing. Sekali lagi, jangan sampai banyak gaya. Orang kaya yang sesungguhnya justru kehidupannya seadanya saja. Bajunya itu-itu aja. Anda lihat Steve Jobs, bajunya itu-itu aja. Warna hitam aja mulu. Anda lihat Mark Zuckerberg, bajunya itu-itu aja. Warna biru aja mulu gitu kan. Bukan berarti gak punya baju, tapi tadi memang hidupnya sederhana aja gitu ya. Jangan sampai juga salah mengartikan makna tawadu ataupun qanaah gitu, atau zuhud gitu ya. Zuhud itu adalah ketika Anda mampu membeli harga 1 miliar, mobil ataupun rumah 1 miliar, tapi Anda memutuskan untuk beli di mobil di harga 300 jutaan. Sisanya itu adalah, salah kayaknya ini gak penting-penting amat. Maka konsepnya adalah belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Hati-hati, ini akan menjadi kesalahan fatal yang sering kali terulang. Jangan sampai banyak gaya. Dan yang ketiga kawan-kawan semua, bagi Anda yang sekarang pengusaha pemula, hati-hati dengan jebakan buta finansial. Apa itu buta finansial? Di mana Anda tidak bisa membedakan mana pendapatan, mana omset, mana profit, mana income. Pada saat Anda pengen bersedekah, Anda sedekah pakai uang apa? Ayo, uang income, uang profit, atau uang omset? Pada saat Anda sekarang pengen melakukan pembelanjaan, dari mana dipotongnya? Bagaimana rumus omset? Bagaimana rumus profit? Apa bedanya OCF, ICF, sama FCF? Nah, ini OPO kan? Operational cash flow, financial cash flow, dan investing cash flow. Apa bedanya cash flow dan cash? Dalam kondisi kita saat ini, mana yang lebih penting? Cash flow atau cash? Anda gimana? Mana yang lebih penting? Profit atau revenue? Banyak kan orang buta dalam masalah ini semua. Sehingga apa? Ujung-ujungnya salah mengambil sebuah keputusan. Kita kayaknya butuh investor. Pas dicek laporan keuangan, sebenarnya tidak butuh investor. Anda cukup sabar 3 bulan, genjot penjualan, uangnya dari operational cash flow, diputarkan, jadilah profit dan jadi produk baru. Tidak butuh cash flow, tidak butuh investor gitu ya. Oh, ternyata kita butuh orang ketiga. Misalkan tetap, enggak. Ini cukup kita lakukan modifikasi cash flow cycle-nya, negosiasi ke vendor dan seterusnya. Jadi hati-hati buat Anda yang sekarang merasa buta finansial, tidak bisa membedakan mana cash, mana profit, mana income, mana revenue, dan bahasa-bahasa finansial lainnya. Gaji karyawan pakai apa? Gaji karyawan tidak pakai profit, pakai cash. Nah kan, cashnya dari mana? Ada yang datang dari investing, ada financing, ada operating. Apa itu Kang? Silakan Anda cari tahu sendiri. Intinya adalah Anda perlu melek finansial. Karena kesalahan fatalnya adalah buta finansial. Mustahil Anda bisa menjadi orang yang bebas finansial kalau dalam kondisi buta finansial. Ujung-ujungnya biasanya jadi orang sial. Lihat saldo minus mulu, lihat bisnis bangkrut mulu. Kayaknya kemarin untung deh, kayaknya, tapi kagak ada duitnya. Mau dipakai buat cicil mobil, misalkan yang anak kadung ngambil, gak ada duitnya. Mau beli kebutuhan, gak ada. Mau sedekah, kagak ada. Jadi kesalahannya apa? Ada pada diri Anda. Itu adalah 3 kesalahan fatal yang sering kali terjadi buat mereka yang sekarang pengusaha pemula. Maka buat Anda yang pemula, hati-hati jangan sampai kayak gini nih. Hindari berarti. Lakukan sebaliknya. Berarti gimana supaya tidak banyak gaya? Gimana supaya tidak mudah hutang? Maka pelajarilah konsep syirkah. Pelajari konsep negosiasi dan jualan. Gimana supaya gak banyak gaya? Hiduplah seadanya saja. Beli sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana supaya gak buta finansial? Maka meleklah finansial. Belajar bahasa-bahasa finansial. Itu aja mungkin kawan-kawan dari saya. Semoga video ini memberikan inspirasi dan manfaat buat Anda semua. Silakan Anda komen kalau memang ada yang mau ditanyakan. Dan share ke teman-teman Anda yang lain.